Ya, oke, sudah contoh email, dan selanjutnya kita ke GDF. Di GDF, oke, di GDF itu adalah aplikasi pengiriman antara gudang dan cabang. Ya, kita kembali lagi, kita pakai akun Ibu Sanur saja. Misalkan kita masuk ke GDF, aplikasi GDF. Ya, seperti biasa di sini bisa terlihat notifikasi 0 ya. Di sini ada beberapa tombol. Yang paling penting ini adalah data pengiriman reguler, atau ini all request. Semua request yang terdaftar akan ada di sini. Semua request yang sudah berjalan akan masuk di sini. Dan jika ingin memulai suatu request, bisa menekan tombol submit form. Di sini ya keterangannya submit form pengiriman reguler, seperti itu ya. Mungkin bisa fokus kepada tombol ini. Nah, maka di sini akan ada keterangan pengisi. Seperti biasa, mohon diisi keterangannya. Misalkan kita percepat saja, Raka 2. Mungkin kita contohkan sebagai Ibu Sanur sendiri, maka kita pakai branch manager ya. Keperluan tutorial, cabangnya dari Jakarta 3, tanggal pengajuannya hari ini, alasan request, misalkan saja. Attachmentnya, GDF-nya apa ya. Ini mungkin nanti untuk keperluan dokumentasi bisa ditanyakan langsung kepada Mbak Zona. Untuk ini kita masukkan saja contohnya, salah satunya ini. Ini bukan contoh yang tepat ya Bapak Ibu, cuman ini hanya keperluan karena di sini bersifat wajib. Submit. Ya, sama seperti yang lainnya, di sini sudah terlihat detail siapa requesternya, dari mana, dan semuanya masih menunggu verifikasi. Kita lihat 0% harus sampai mana. Maka dari sini harus ke Sentul atau dari gudang. Berarti kita bisa di sini dari akun Sentul juga seperti biasa, kita bisa melihat notifikasi dari sini atau dari sini ya, sama saja. Verifikasi data ini keseluruhan ya. Ada request dari Ibu Sanur ya, dari branch manager. Oke, ini yang baru kita buat tadi. Maka tugas dari Ibu Sanur sebagai requester untuk aplikasi GDF sudah selesai, dan di sini adalah tugas lanjutan dari admin ya. Kita ikuti saja semuanya. Di sini kita bisa lihat. Nah, mungkin ini perlu diisi saja, oke. Nah, mungkin kali ini saya akan coba contohkan bagaimana menggunakan beberapa tombol reject atau clarify ya. Misalkan saja di sini dari admin Sentul itu kita perlu clarify ya. Misalkan oke, contoh clarify. Ubah request. Misalkan saja seperti ini. Saya ingin meminta dari sisi requester untuk merubah alasan request. Maka dari itu tidak ada yang perlu di reject, hanya saja perlu direvisi sedikit. Maka kita bisa menekan tombol clarify
ya. Dari sini kita bisa cek kembali, kita lihat dari jejaknya di data pengiriman reguler all request. Ya. Dari admin Sentul sudah masuk berjalan 50%. Oke, kita lihat bagaimana perkembangannya. Nah, ternyata setelah melalui admin Sentul yang menyatakan untuk diperlukan klarifikasi, formulir ini kembali lagi ke Ibu Sanur, ya, ke Ibu Sanur untuk diminta melakukan perbaikan, ya. Jadi belum bisa berlanjut. Oke, seperti biasa kita kembali ke akun Ibu Sanur. Maka Ibu Sanur sendiri juga akan menerima notifikasi, ya. Di sini bisa terlihat notifikasinya, bisa dilihat dari sini. Ya, di sini bisa terlihat. Nah, ini adalah formulir yang sudah diisi Ibu Sanur. Ternyata formulir requester detailnya saja diminta untuk melakukan klarifikasi. Kita bisa tahu dari ada clarification message. Ini adalah remark dari warehouse. Oke, contoh clarify, ubah alasan request, ya. Jika Bapak Ibu lihat di bawahnya remark warehouse director, ini adalah tahapan selanjutnya. Ini mengapa kosong? Karena memang tadi formulirnya belum sampai ke warehouse director, baru sampai di warehouse saja. Ya, misalkan kita keperluan tutorial GDF, tambahan catatan misalkan. Kita ubah, sudah kita sedikit perbaiki. Nah, kita bisa melakukan complete, menekan tombol complete, maka formulir ini akan berjalan lagi seperti biasa, kembali lagi jalurnya seharusnya ke Sentul kembali, ya. Ya, harusnya balik lagi ke Sentul. Jadi dari admin Sentul bisa melihat apakah sudah benar atau belum. Seperti itu. Sini kita. Oke, sudah masuk. Ya, semuanya sudah masuk. Oke, contoh dari aplikasi. Nah, kita bisa lihat tadi sudah berubah, ya. Alasan requestnya tadi ada, kita tambahkan sedikit kata-kata. Di sini warehouse bisa merubah remark yang tadi, atau bisa merubah atau menambahkan. Oke, sudah benar, ya. Kita bisa approve. Maka dokumen seharusnya sudah bisa dilanjutkan ke warehouse director. Ya, kita lihat untuk memastikan sudah sampai mana. Ya, seharusnya sekarang sudah masuk ke akun dari Pak Sudaryanto. Langsung saja kita contohkan. Nah, di sini ada notifikasi, ya. Sebanyak 1, kita bisa lihat saja. Oh iya, betul, dari Ibu Salnur. Kita lihat. Nah, oke, sudah lihat keterangannya. Kita bilang baik, diterima. Ya, Bapak bisa melakukan approve. Kita lihat kembali sudah sampai mana. Oh, sudah 80% naik. Berarti harus kembali lagi ke Sentul. Tinggal diikuti saja, ya, Bapak Ibu, sangat mudah. Sentul. Ini setiap notifikasi ingat akan ada notifikasi yang sama juga melalui email, ya, Bu. Nah, barulah di sini dari admin Sentul bisa memberikan informasi yang lebih detail lagi, kapan ini akan dikirimkan. Misalkan tanggalnya 16, ya. Beratnya bisa diisi misalkan 2 kilo, ya. Resi yang diperlukan apa. Namun di sini
Untuk keperluan contoh saja, ya, resi. Kita juga bisa tambahkan remark apa saja ya, sesuai kewajibannya. Mohon diisi mana saja yang diperlukan ya Ibu. Submit. Oke, kita bisa cek lagi sudah sampai mana. Oke, sudah kembali ke Ibu Sanur untuk melakukan verifikasi nantinya ya. Kita kembali ke Ibu Sanur. Sama ya, kita ada notifikasi, bisa masuk kembali ya. Ini ya sudah ada remark dari logistik director, semuanya. Ini adalah detail pengiriman. Di sini barulah bisa mencantumkan informasi DO ya, apakah barang sudah sampai. Misalkan penerimanya adalah saya sendiri sebagai karyawan dari Ibu Sanur ya, Raka. Beratnya seberapa? Beratnya ternyata juga sama. Status penerimaannya completed ya, completed. Remarknya oke, tuntas bisa. Jika memang statusnya complete with notes, tolong berikan juga remark di bawahnya ini ya. DO-nya apa? Ini bisa dicantumkan DO atau RN ya. Ini contoh saja, atau GDF-nya, Excel format jika diperlukan. Saya contohkan dengan menggunakan file Excel. Ya, seperti situ, cukup mudah, tinggal di submit. Oke, detail penerimaan dan GDO dari GDF. Kita lihat statusnya sudah sampai mana. Ternyata sudah 100%. Berarti sampai sini request GDF untuk Ibu Sanur Gultom dari Jakarta 3 sudah selesai. Seperti itu. Tadi sudah ada contoh klarifikasi semuanya ya Bapak Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke pengiriman antar cabang. Ya, di sini kita coba klik. Ya, GDF atas nama IBM sudah.